Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga MC, barakallahu fikum. Hari ini di penghujung awal tahun 2026, tepatnya tanggal 2 Januari, kita dipertemukan oleh Allah dalam sebuah media kebaikan, insyaallah. Di tengah mungkin Bapak dan Ibu sekalian menyaksikan euforia pergantian tahun, ya, dan mayoritas kebanyakan masyarakat kita yang disesalkan itu adalah mereka yang masih saudara kita dalam hal keimanan, justru meluangkannya pada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah kita tidak seperti itu. Kita justru mengawalinya dengan tajdid dunia, memperbaharui iman, memperbaharui niat, dan juga meningkatkan nilai ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah kebaikan yang patut disyukuri. Saya akan memulai dari salah satu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Asy-Syu'ara. Nanti Bapak dan Ibu bisa membayangkan, merenungkan dan berkontemplasi bersama bagaimana seorang sosok Ibrahim alaihissalam yang dia merupakan Abul Anbiya pun masih membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada kalimat pertanyaan nanti, lantas bagaimana dengan kita? Apa yang dimohonkan oleh Ibrahim alaihissalam banyak di situ, tapi saya sedikit kutip terkait dengan urgensi pembahasan kita hari ini. Tadi teman-teman, bapak-bapak dan ibu sekalian sudah menyebutkan tuh tentang kriteria penyakit hati. Ada yang benar, ada yang bias. Bias itu abu-abu ya, seperti cemburu. Cemburu itu boleh, kadang harus bahkan. Atau misalnya apa tadi sebutkan al-akhtar, saya lupa, gitu ya. Syahwat, kan repot kalau kita nggak punya syahwat. Gimana ya gitu ya? Nanti istri udah dandan cantik-cantik, kitanya dingin gitu kan, didiemin aja, repot juga. Tapi mayoritas insya Allah memang seperti itulah yang disebutkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kembali kepada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau alaihissalam mengatakan, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Rabb, jangan engkau hinakan aku di hari dibangkitkannya manusia. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Jadi Ibrahim alaihissalam menyadari betul tentang realita keadaan hari kiamat, ya, realita yang hampir sulit diantara kita untuk membayangkan kedahsyatan dan kengeriannya. Maka beliau sampaikan itu dalam doanya, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan kami, jangan kau hinakan aku di hari kebangkitan. Apa itu hari kebangkitan? Disebutkan seperti orang layaknya bicara sama Allah Subhanahu. Allah Maha tahu apa yang disampaikan oleh Ibrahim, Allah Maha tahu. Tapi Ibrahim ingin sekali berdiskusi. Enak sekali, ya, enak rasanya berdoa seperti kita ngobrol begini sama Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kebangkitan itu adalah hari di mana harta dan anak keturunan tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Ya, anak yang kita banggakan, yang kita didik, kita sayangi, kita jaga, kita perhatikan makanannya, lingkungannya, bahkan mungkin terkadang kita banggakan gitu ya, di depan orang-orang. Harta yang kita kumpulkan dari sepanjang hidup kita sama sekali nggak mendatangkan manfaat di hari itu. Tapi ada yang bisa menyelamatkan. Kata Ibrahim alaihissalam, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali dia yang datang kepadamu ya Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat. Apakah hati yang selamat? Banyak persepsi penafsiran para ulama terkait dengan ini. Ibnu Abbas mengatakan hati yang syahid, yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah,
kecuali Allah. Jadi hati yang dipenuhi dengan tauhid, hati yang hilang di dalamnya ada unsur tadi syirik. Apakah syirik yang nyata terlihat atau syirik yang tersembunyi yang tadi kata Mbak Nur sebutkan riya? Tidak ada itu. Juga dikatakan oleh Mujahid dan yang lainnya, hati yang selalu penuh dengan ketundukan dan ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah mendahulukan hawa nafsu, tidak pernah mendahulukan hal-hal yang lain, selalu dalam prinsip pribadinya itu prioritas itu Allah the first itu. Allah selalu jadi utama hidup saya. Tunduk dan taat. Dan inilah sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian makna dari keislaman kita. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk, patuh, totalitas, berserah diri kepada Allah dengan penuh ketaatan. Hati yang seperti itu. Yang berikutnya hati yang terhindar dari ghaflah, lalai. Ya, selalu yaqdzah, waspada. Kalau kata orang Jawa Mas, selalu sadar. Oh ini nggak boleh. Oh ini harus begini. Ini nggak jelas. Ini dilarang. Gitu ya? Nggak lalai. Terlalu asyik, dan kelalaian itu terkadang muncul karena kita asyik dengan dunia yang ada di hadapan kita. Dan banyak lagi ya tafsir para ulama terkait dengan qalbus salim. Artinya teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, ini menunjukkan bagaimana unsur keselamatan kita nanti di yaumul qiyamah itu kadang tidak tergantung pada seberapa banyak amal yang kita bawa, tapi seberapa banyak fokus kita untuk selalu memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala itu sampai bersumpah 11 kali dalam Quran surat Asy-Syams, wasyamsi wadduha wal qamari idza talaha. Sampai pada penghujung ayat di pertengahan ayat dikatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan dirinya, dan merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Artinya problematika kita untuk selalu memperhatikan kebersihan diri turun hayat sepanjang hidup kita. Nggak ada istilah untuk senantiasa berhenti dalam memperbaiki pribadi-pribadi kita gitu loh. Ya. Dan unsur yang paling mendasar dalam hal ini adalah kebersihan hati, jiwa kita, yang akan mendorong seseorang untuk tadi memunculkan perilaku, karakter, akhlak yang terbaik yang menjadi karakter seorang muslim. Ini urgensi yang paling penting, ikhwatifillah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sejauh mana upaya kita untuk meraih itu di hadapan Allah, ya, membawa hati yang salim, yang sehat, yang bersih. Ya, mumpung kita masih ada kesempatan di sini. Nah, sarananya itu banyak. Tadi disinggung sama Al-Akhemsi, itu bisa dengan tilawatul Quran dan lain sebagainya. Saya akan mengambil salah satu sarana yang mungkin kebanyakan kita juga justru lalai, bahwa sarana ini adalah bagian dari upaya kita untuk naik tangga kesucian jiwa kita, atau keimanan kita, atau ketaatan kita. Apa itu? Introspeksi diri, mengevaluasi diri, atau terminologi yang kita kenal disebut dengan muhasabatun nafs. Bahkan kalimatnya identik dengan an-nafs, gitu ya. Muhasabatun nafs, mengevaluasi jiwa, mengevaluasi diri, menghitung diri. Ini menjadi ciri para pendahulu kita. Ya. Kenapa? Urgensinya begitu penting sekali ketika orang selalu membiasakan evaluasi diri. Contohnya, para tabi'in mengatakan orang yang senantiasa mengevaluasi diri itu akan meringankan hisabnya nanti di akhirat. Jadi pengadilannya akan jauh lebih singkat dibandingkan orang yang sewaktu di dunianya lalai, tidak pernah berintrospeksi diri gitu. Karena logikanya orang yang mengevaluasi diri justru biasanya output atau target yang akan dicari itu apa? Perbaikan, betul nggak Ibu? Ya, seperti kita dalam dunia kerja, kita punya program ini nih, ya kan? Setelah itu apa? Kita evaluasi, tercapai nggak sih targetnya, kualitasnya, gitu kan? Atau
kendala apa sih yang terjadi? Kok sampai menurun? Kalau meningkat, gimana caranya supaya lebih meningkat? Kalau turun, ini ada masalah apa? Kan gitu. Karena hasil yang ingin diraih itu adalah kebaikan, lebih baik dari sekarang gitu loh. Dari apa yang dijalani saat ini, dengan evaluasi, dengan menghisab itu akan lebih baik. Artinya orang yang suka menghisab dirinya, ya, otomatis besoknya dia akan memperbaiki perilakunya, keimanannya, ketaatannya, sampai nanti di hadapan Allah, ini sih udah nggak ada lagi yang mau dihitung. Kenapa? Isinya semua kebaikan gitu loh. Nggak ada lagi kelalaian, nggak ada lagi maksiat, kan gitu kan? Karena saking seringnya dia mengintrospeksi diri setiap hari. Awal tahun itu sering sekali kita menyaksikan, diperdengarkan orang berkontemplasi atau ada kaleidoskop gitu ya, kumpulan peristiwa-peristiwa di awal tahun sampai penghujung tahun. Rata-rata bicaranya tentang masalah dunia, kalau nggak musibah, dunia dan lain sebagainya. Ya, tapi ketika bicara musibah atau dunia, jarang sekali di antara kita itu mengevaluasi, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Apakah karena emang kita terlalu jauh sama Allah sampai kita harus ditegur dengan maksiat? Apakah sudah sebegitunya kita berdosa kepada Allah gitu ya, sampai harus bumi digoncangkan, lautan dibuat bergejolak gitu ya, sebagian wilayah ditenggelamkan, sampai di saat itu baru lisan kita mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Orang baru ingat itu pada Allah. Ini yang harus digali, ikhwata fillah. Gitu ya. Awal tahun itu gimana pencapaian iman kita? Evaluasi mengajarkan, menghisab itu mengajarkan pada kita supaya kita mau jujur di hadapan Allah, itu saja. Gitu ya. Kita mau jujur di hadapan Allah. Seberapa jauh kejujuran kita di hadapan Allah? Ya. Orang yang tidak pernah menghisab dirinya, ini bahaya. Dia akan merasa aman di gray area, zona aman tadi. Dia tidak akan pernah sensitif terhadap kelalaian yang dia lakukan, atau dia tidak pernah tersadarkan dengan kemaksiatan yang sehari-harinya mungkin dia laksanakan. Oleh karena itu, muhasabatun nafs ini sarana tazkiyatun nafas yang luar biasa sekali. Sampai kata Abu Dzar Al-Ghifari itu, tanda seorang mukmin itu adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya. Sedangkan tanda seorang munafik adalah orang yang selalu lalai dan gak pernah menghisab dirinya. Bahkan ada dalam salah satu hadis Nabi dikatakan, sebaiknya orang mukmin itu menghisab dirinya seperti seseorang yang punya rekanan bisnis gitu loh. Hitung-hitungannya luar biasa gitu, betul kan? Gitu ya. Kalau teman-teman punya rekanan bisnis nih, itu segala sesuatunya dihitung kan. Modal saya sekian nih, antum untung berapa? Jangan sampai ada kerugian sedikit pun, atau yang kerugian yang ditimpakan ke kita, atau keuntungan yang terlewatkan, kan gitu. Nah, kita dituntut jauh lebih sensitif dan lebih jeli untuk bisa menghitung diri kita dibandingkan ketika kita berbisnis, gitu maksudnya. Diukur kan, betul nggak? Ini saya keuntungannya berapa, modalnya berapa, kalau saya begini, kalau saya jualan begini gimana, kan gitu. Kita tuh harus lebih keras seperti itu. Jadi tidak ada dalam artian muhasabatun nafs adalah wasail yang sangat efektif sekali, mengajarkan kepada kita untuk seberapa kuat kejujuran kita kepada Allah, menguatkan ketaatan yang mungkin selama ini mulai lemah, mengikis mungkin unsur-unsur kesombongan yang selama ini sudah mulai muncul, atau memadamkan hasad yang selama ini mulai terasa. Ya, kok langkah kaki sudah mulai terasa berat untuk datang ke masjid. Kenapa lembaran-lembaran mushaf tak pernah menambah dari halaman yang ada? Kenapa lisan ini begitu kering untuk tidak selalu basah berzikir? Itu bagian dari muhasabah, gitu ya. Jadi wasail ini sangat luar biasa sekali, khawatirullah rahmanallah wa yakum, untuk dijadikan sebagai
sarana untuk mengangkat pensucian jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu saya ingin menyampaikan satu ayat yang semua kita mudah-mudahan menjadikan ayat ini sebagai sarana untuk mengevaluasi diri kita. Ya. Ayat itu ada di dalam Quran surat Al-Qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian lihat. Namanya surat aja disebut surat Al-Qiyamah. La uqsimu. Apa namanya? Ada yang hafal di sini? La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamara wa jumi'a syamsu wal qamara yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazara ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzira. Sampai situ saya akan garis bawahi dua ayat terakhir. Inilah kaidah yang harus dijadikan oleh kita dalam mengevaluasi diri kita. Apa itu? Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan yang nama-nama manusia itu akan menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia akan mengungkapkan berbagai macam alasan. Apa maksudnya Bapak dan Ibu sekalian? Maksudnya adalah setiap kita adalah orang yang paling tahu siapa kita. Setiap kita adalah orang yang paling tahu batasan dan kadar kita. Ya. Dan ini adalah kaidah yang kata para ulama bisa dijadikan sebagai kaidah untuk bermuamalah terhadap diri sendiri. Sekaligus sarana untuk menyembuhkan jiwa kita yang mungkin di saat itu sudah terlalu banyak penyakit batin gitu. Kalau tadi disinggung kita terkadang ujub. Gitu ya. Ujub itu merasa merasa bangga dengan pencapaian. Coba timbang dengan kaidah ini. Balil insanu ala nafsi basirah. Betulkah Anda seperti itu? Ya. Jadi sarana yang bisa menyembuhkan efektif gitu ya, sangat efektif menyembuhkan berbagai penyakit batin. Dan kaidah ini juga bisa menjadikan kita akan mendapatkan tangga untuk meraih tazkiyatun nafs. Ini dipertegas tadi dengan betapa pentingnya kita untuk selalu memperhatikan kebaikan hati kita. Maka proyeksikan diri kita itu, kita ini sebetulnya seperti apa sih? Kita paling tahu kok kapan kita bicara sedang benar, kapan kita bicara di saat itu lagi berbohong, kapan kita di saat itu lagi jujur, kapan di saat itu kita mungkin sedang berupaya nyari alasan supaya selamat dari tuduhan, gitu kan? Selamat dari ancaman. Itu begitu. Kita yang paling tahu. Makanya rahasia yang tidak ada satupun orang tahu kecuali diri kita itu sendiri adalah rahasia al-alaqah bainana wa bainallah. Hubungan antara kita dengan siapa? Allah. Allah. Maknanya Bapak dan Ibu sekalian, secara ringkasnya adalah seseorang dari kaidah ini meskipun berapapun sekuat dia gitu ya, berusaha untuk membantah ucapan atau perbuatannya, sebetulnya sejatinya dia yang paling tahu realita kebenaran ucapan atau perbuatan itu. Makanya ini kita diajak jujur sebetulnya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Sekalipun dia sedang menutupi kesalahannya di hadapan semua orang, menyusun sebagai berbagai macam alasan untuk mencari dalih. Tahu dalih? Dalih itu pembenaran, ya kan? Tapi dia tanyakan, istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Antum paling tahu itu benar apa enggak benar. Antum yang paling ngerti itu.
Ya, meskipun antum berusaha mencari dalil ini untuk pembenaran, untuk mencari keselamatan, enggak, kita yang paling tahu. Jadi tidak ada yang mengetahui hakikat siapa diri kita kecuali siapa? Kita sendiri. Ayat ini mengingatkan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Balil insanu ala nafsihi basirah. Sampai Allah menggunakan lafaz itu adalah basirah. Apa sih basirah? Kejelasan. Mata hati itu kan salah satunya disebut basirah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu basirah. Kita diberikan ilham untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Inilah fitrah sebetulnya. Semua kita bisa kok mengukur. Ya, makanya kan definisi dosa itu salah satunya dalam hadis apa? Ma karihta fi qalbi wa ayatalla alaihin nas. Atau kama qala Rasulullah. Dosa itu sesuatu yang bikin hati kita nggak enak dan kita takut apa? Diketahui sama orang. Itu dosa. Jadi kita tahu ini salah, ini nggak benar gitu kan? Oh, ini yang benar begini. Kenapa? Allah sudah berikan potensi itu. Ya. Jadi Masya Allah teman-teman sekalian, coba bayangkan kalau seandainya kita menyelami kandungan ayat ini. Ini bisa kita terapkan dalam berbagai macam kehidupan kita, baik urusan pribadi ataupun urusan di masyarakat, hubungan interaksi sama kita, hubungan sosial. Contoh, ketika kita dihadapkan terhadap nas atau dalil, perintah ataupun larangan, coba tanyakan posisi kita. Ingat loh, balil insanu ala nafsihi basirah. Kenapa kamu nggak sholat tepat waktu? Sulit untuk mengakui kejujuran, lagi malas. Ayo, iya kan? Ketika ada perintah pada perempuan, pakai jilbab sana. Apa alasannya? Ada loh seorang tokoh yang berusaha mencari pembenaran tentang yang wajibnya hukum Allah. Sesuatu yang sudah diwajibkan, sama dia berusaha untuk dipalingkan, pada akhirnya menjadi hukum itu samar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Saya yakin betul kalau dirinya tahu bahwa hukum itu benar adanya. Kenapa dia bisa berbuat begitu? Entah mungkin karena hawa nafsunya, entah karena dia merasa menderita. Teman-teman, kita akan selalu dihadapkan ketika kita mendapatkan perintah ataupun larangan dari Allah, maka itu ujian pertama itu ada dalam diri kita. Ada sebagian orang yang merasa resah, nggak enak, nggak suka dengan perintah ini, benci dengan larangan ini. Sok deh, nanti kalau misalnya Ramadan datang nih, ada itu lisan-lisan, alah Ramadan udah datang lagi. Ada kan? Seorang muslim berani mengucapkan itu. Ya, dia nggak jujur itu dan berusaha mencari alasan. Ada orang yang merasa resah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuatu hukum yang sudah jelas. Contoh ya, nih yang baru-baru saja mengucapkan ucapan selamat Natal. Berusaha mencari dalil sana sini supaya dianggap ini kan bagian dari toleransi dan lain sebagainya. Apakah betul bagian dari toleransi? Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada agama yang paling toleran dibandingkan Islam. Tapi toleransi itu tidak mesti lantas kita mengakui kebenaran agama orang lain. Apakah betul itu atas dasar toleransi? Atau antum saja yang mungkin ingin menolak kebenaran wahyu? Kan mau jujur. Ini kaidah luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Kalau posisi saya sebagai seorang dai, itu juga mengalami ujian yang sama ketika membahas satu permasalahan. Lalu kita tahu bahwa ini harus disampaikan, dalilnya begini. Mulai ada benturan. Kalau saya sampaikan, jamaah bakal lari, saya bakal nggak diundang. Iya kan? Sepi order, kan gitu. Akhirnya apa? Dibuatlah dalil hukum, ya, dipolitisir sedemikian rupa. Lalu dibuat seolah-olah ini yang cocok dengan apa? Dengan audiens, dengan jamaah. Ini gimana? Dari mana? Gimana kejujuran antum bersama Allah Subhanahu wa taala? Padahal antum tahu betul itu diri antum. Balil insanu ala nafsihi basirah.
Ya, dicari. Ini nggak boleh. Ya, masalah-masalah yang mungkin masih perdebatan dicari, padahal sudah jelas di kalangan para ulama sepakat, misalnya ini hukumnya apa? Haram, nggak boleh. Tapi dikarenakan mayoritas orang senang, keumuman orang suka dengan itu, carilah dalil-dalil yang berusaha memalingkan itu. Banyak yang seperti itu. Kita semua dituntut untuk jujur terhadap diri kita. Kenapa? Ini masalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Balil insanu ala nafsihi basira. Antum nggak usah cari-cari alasan, antum yang tahu betul siapa antum, gitu loh. Makanya walau alqama azira, meskipun dia mencari alasan, mau begini mau begitu, nggak bisa. Allah sudah berikan ini jalan kebaikan, ini jalan yang halal, yang haram, kan gitu. Tinggal dipilih mana yang antum. Itu dari satu unsur ketika kita menyikapi nas syariat. Lalu dalam apa? Hubungan, misalnya contoh lain dalam hal ini adalah penerapan kaidah ketika berhubungan dengan sesama manusia. Orang yang memahami jati dirinya itu akan bersih, nggak akan pernah merasa khawatir dengan pujian orang. Pujian orang tidak akan pernah membuat dirinya menjadi terkesima gitu loh maksudnya, atau membuat dirinya lantas menjadi ujub. Atau sebaliknya, celaan orang tidak lantas membuat dirinya menjadi minder atau menjadi terpuruk atau menjadi enggak. Kenapa? Orang nggak tahu kok siapa saya. Orang nggak tahu. Orang itu semua apa-apa bakal diomongin. Orang kadang melihat kita menjadi orang yang soleh dalam pandangannya, tapi di sebagian yang lain mungkin ada juga orang yang menganggap kita adalah orang yang brengsek. Tapi kita yang paling tahu siapa diri kita. Makanya tidak usah merasa ujub dengan pujian orang, dan juga tidak usah merasa gundah dengan segala celaan orang. Kita yang paling tahu diri kita. Hasan al-Basri rahimahullah itu ditanya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau nggak peduli dengan omongan orang? Apa jawaban Hasan al-Basri? Kalau Allah saja sudah dikomen, ini bahasa saya. Kalau mereka saja nggak ridho sama Allah, ya mereka nggak, gimana mau ridho sama manusia? Saya ketawa, antum nggak malu ketawa-ketawa. Saya diem, kenapa antum nggak senyum? Saya senyum, semua diomelin. Ya, antum nangis, dibilang nggak sabar. Antum sabar, dibilang antum kurang melawan. Ada aja itu. Betul nggak? Orang tuh begitu, gitu ya. Makanya kata Hasan Basri, meskipun engkau memiliki emas menjadi di atas permadanimu, orang tetap akan bilang, tergantung persepsi dia pada kita. Imam Malik rahimahullah itu suatu ketika dia berkumpul dengan muridnya, lalu muridnya datang. Dia bertanya, dari mana Anda? Kata murid-muridnya, kami dari luar. Kata Imam Malik, apa kata orang tentang saya? Tuh, kata Imam Malik, apa kata orang saya? Kata muridnya, yang senang dengan Anda itu memuji Anda. Yang benci dengan Anda, habis menggibah Anda. Lalu apa kata Imam Malik? Dia berdoa, ya Allah, lindungilah aku dari apa yang tidak ada pada pujian mereka, dan dari apa yang salah dari celaan mereka, karena semua orang tidak tahu siapa saya. Tuh gitu tuh. Balil insanu ala nafsihi basir, nggak peduli, gitu ya. Jadi kita nggak usah gimana ya, nggak usah pusing gitu loh dengan penilaian orang kepada kita, karena kita yang paling tahu siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaidah ini kalau diterapkan, kita nggak akan pernah merasa terpancing ingin show force, ria di hadapan orang, nggak ada. Kita tidak terpancing merasa ingin dilihat oleh kebanyakan orang,
Atau tadi kita merasa terpuruk ketika kita berada di lingkungan toksik misalnya. Orang tuh kayaknya ngebully aja kita gitu kan. Iya nggak usah peduliin. Kenapa? Karena penilaian kita itu bukan mereka. Jadikan penilaian kita itu siapa? Allah udah itu cukup. Allah yang paling tahu siapa kita. Dan ketika Allah mencintai kita, mudah sekali bagi Allah untuk menjadikan semua makhluk cinta sama kita. Tapi kalau antum mencari ridho manusia, capek. Betul? Capek. Nah ini pahami nih Bapak dan Ibu sekalian. Satu lagi cerita ya. Malik bin Dinar itu punya sahabat namanya Sa'dun bin Majnun. Disebutnya Majnun. Tapi memang ini seorang kalau orang kita mungkin orang sufi ya. Intinya orang yang zuhud, kalau kita mengatakan istilahnya zuhud. Orang yang begitu luar biasa sekali ketaatan. Dia memang orangnya saking zuhudnya, tampilannya biasa aja. Gitu ya. Dan ketika dia lewat rombongan orang, dia itu Bapak dan Ibu sekalian, dicela. Ada sekelompok orang mencibir dia. Penampilannya, fisiknya, dicela aja. Sampai pada kasus bullyingnya fisik gitu, dilempar. Itu sangat begitu. Malik bin Dinar melihat situasi itu, lalu dia menegur Sa'dun. Ya Sa'dun, antum kenapa diam saja? Orang-orang sudah menghina Anda, menyakiti Anda. Antum kenapa diam saja? Malah Sa'dun ketika diledek sama orang itu, dia tertawa saja. Kayak kelihatan orang senang. Gitu ya. Ketika Malik bin Dinar mengingatkannya, apa kata Sa'dun? Antum udah tinggalkan saya. Antum gak usah komentar, biarkan saya. Biarkan mereka seperti itu. Lalu dia mengucapkan kalimat yang luar biasa sekali. Apa? Semoga Allah mengampuni saya dengan sebab kegembiraan mereka terhadap saya. Kebayang gak? Orang ngeledek kita seneng gak? Seneng kan? Ngebully kita tuh seneng karena melampiaskan egoismenya. Tapi sama tabiin ini dijadikan sarana untuk nggak balas dendam, nggak emosi, nggak marah. Ini emang tarbiyahnya nggak kaleng-kaleng yang kayak gini. Bagaimana sikap perilaku tidak baik orang kepada kita itu dijadikan apa? Sebagai sarana ketaatan ibadah. Sabar menerima itu. Sampai dia mengatakan biarkan saja, gitu ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dengan sebab apa? Kegembiraan mereka terhadap saya karena sudah ngebully saya, gitu maksudnya. Subhanallah. Orang begitu Bapak dan Ibu sekalian. Ini dalam konteks hubungan sosial, gitu ya. Sehingga apa? Gak usah pusing dengan penilaian orang. Bal insanu ala nafsihi basir. Yang ketiga, kaidah ini mengajak tadi jujur kepada kita. Karena urgensi dari muhasabah itu intinya kata Ibnu Qayyim Az-Jauziyah adalah mengakui kelemahan dan kesalahan diri. Itu jujur mengaku ini salah, ini memang salah saya. Nggak pernah mencari alasan gitu ya untuk keluar dari kenyataan yang sebetulnya itu salah. Bapak dan Ibu sekalian, hakikat jujur itu apa sih? Hakikat jujur itu disebutkan oleh para ulama ketika mereka mengomentari kisah Ka'ab bin Malik. Tahu Ka'ab bin Malik kisahnya? Ya, seseorang yang ketinggalan perang. Suatu ketika Rasulullah akan pergi berperang, gitu ya. Itu diceritakan kisahnya dalam Al-Quran. Ka'ab bin Malik ketinggalan, bukan karena malas, bukan karena, tapi dia ada hajah, ada kebutuhan yang akhirnya membuat dia lalai. Dia menunda-nunda, nanti saya nyusul, masih rombongan masih ada di depan, keburu dah gitu loh. Nggak taunya udah berangkat, nanti saya akan nyusul. Terus begitu, sampai akhirnya nggak mungkin disusul karena udah ketinggalan banget jauh. Disitulah dia mulai merasakan menyelisihi perintah Rasul, keluar dari perintah Rasul. Apa itu? Pergi jihad fisabilillah. Itu bagi orang beriman, wah luar biasa kengeriannya, menyelisihi perintah. Gimana ini caranya? Sampai seketika pulang dari peperangan, ya, Ka'ab bin Malik tahu yang tidak ikut perang itu cuma apa? Kalau enggak orang yang sakit
Udah tua, anak kecil, perempuan, satu lagi kelompok orang munafik. Itu sudah gelisah itu. Gimana nih nanti kalau Rasulullah SAW pulang gimana? Saya mau ngomong apa? Dan betul ketika Rasulullah SAW tiba, orang mulai satu persatu datang pada Rasulullah memberikan alasan. Ya Rasulullah SAW, mohon maaf, saya nggak bisa ikut perang karena begini, karena begitu. Paham nggak? Orang munafik semua tuh. Semua. Dan apa sikap Rasulullah SAW? Rasulullah meninggal. Oh iya, nggak apa-apa, saya maafkan. Begitu Rasulullah SAW. Kita biarkan saja. Kita nggak bisa mengukur hati orang, gitu kan? Tapi tidak dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik orang beriman, jujur dia dengan keimanannya. Sampai ada temannya mengatakan, ya Ka'ab, udahlah, kamu bilang aja kayak orang-orang, cari alasan. Rasulullah SAW itu pemaaf kok. Nah, lihat godaan. Digoda itu. Rasulullah SAW itu pemaaf kok. Antum tinggal cari alasan tadi malam. Apa kata bin Malik? Tidak ada yang bisa menyelamatkanku hari ini kecuali aku akan bicara apa adanya. Dan aku serahkan hukumnya kepada Allah dan Rasulnya. Aku bisa saja membuat alasan. Dan Rasulullah menerima alasan, kemudian memaafkan aku. Tapi bagaimana dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat tuh. Gitu ya. Ketika di depan Rasul disampaikan, saya alasannya jujur apa adanya. Apa jawaban Rasul? Amma haza, adapun orang ini dia jujur. Tuh. Rasulullah nggak memaafkan, tapi ngomongnya begitu. Kenapa? Ini bukan urusan saya, biar tunggu wahyu yang berbicara. Sampai 40 hari, 40 malam lebih itu didiemin Ka'ab bin Malik untuk menguji kejujuran tobatnya. Sampai di detik-detik terakhir, istri yang dia cintai, yang selama ini melayaninya pun dipaksa untuk tidak bermuamalah sama dia, gak boleh berhubungan. Sampai dunia terasa sempit, langit seakan runtuh. Disitulah turun ampunan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyikapi kisah ini, kata para ulama, jujur itu adalah berusaha tetap di atas kebenaran meskipun ada peluang kita untuk apa? Berbohong di situ. Itulah kejujuran. Jadi ini inti muhasabah ikhwatullah rahimanallahu wa iyyakum. Gitu ya. Sejauh mana kita mengakui kelemahan dan kesalahan di diri. Maka ketika kita mengevaluasi ini, saya begini, tidak ada satu peruntungan yang paling besar di saat kita sudah merasakan sakitnya hati ketika berbuat maksiat, atau menyesalnya hati ketika ada amal soleh yang tertinggal. Itu luar biasa sekali pencapaian. Lihat para anbiya, semua tertuang dalam doanya, nggak pernah nyalahin orang. Robbi inni zolamtu nafsi, ya Rob, aku sudah menjolimi diri saya. Nggak mungkin orang tahu itu, ngerti itu kalau dia suka apa? Introspeksi. Ini salah saya. Dan tahukah Bapak dan Ibu sekalian, ketika penyesalan diri, gitu ya, itu digandingkan dengan dengan doa, itu jawabannya langsung kabul, udah nggak ada lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zolimin. Langsung dimuntahin itu dari perut ikan, diterima. Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana, gitu kan? Langsung faghfara, diampuni itu sama Allah. Nggak usah nyari gara-gara si fulan, Allah ya gara-gara ini, nggak ada. Balil insanu ala nafsihi basira. Kita yang paling tahu kesalahan kita. Kita yang paling ngerti, gitu ya, kekurangan kita. Jadi justru itulah yang dituntut kejujuran kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang lainnya. Ya, terkait dengan poin ketiga ini, sampai ada satu hadis, mudah-mudahan jadi semangat kita juga ya. Apa itu? Intasdukilah yasduka. Kalau kamu jujur sama Allah, Allah pun akan jujur sama kamu. Ceritanya apa coba? Asbabul wurud hadis ini, ketika sepulang dari perang Khaybar. Ketika pulang dari Khaybar, Rasulullah membagikan ghanimah tuh. Itu udah hak para mujahidin dibagikan ghanimah. Tiba-tiba ada seorang Ansor datang kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah, ini hak anda nih, dapat harta sekian. Apa dia bilang? Ya Rasulullah SAW, apa ini? Orang Ansor ini bilang sama Rasulullah, apa ini?
Kata Rasulullah, ini hak Anda karena Anda sudah ikut berperang. Dia bilang sama Rasulullah SAW, bukan karena ini saya ikut Anda. Saya ikut Anda itu karena saya ingin ikut berperang. Kemudian ada anak panah menancap di leher saya sambil begini, sambil menggerakkan tangannya, gitu ya, menancap di leher saya. Kemudian saya mati, lalu saya dibangkitkan di hadapan Allah. Lalu Allah bertanya kepada saya, kenapa Anda meninggal? Saya mati karena jihad di jalan Allah. Saya tuh ngikutin engkau ya Rasulullah karena untuk itu. Apa jawaban Rasulullah? Intasdukillah yastuka. Kalau kamu jujur, Allah akan jujur. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai pada akhirnya dalam sebuah pertempuran ada kabar orang ini meninggal. Meninggal dalam sebuah pertempuran. Apa kata Rasulullah? Kemarikan jenazahnya, aku ingin melihat dia. Ketika dilihat Bapak dan Ibu sekalian, dia percis meninggal dengan satu anak panah yang menempel di lehernya yang dulu dia isyaratkan di hadapan Rasulullah SAW. Kejujuran. Balil insanu ala nafsihi basirah. Gitu ya. Jadi ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, ukur kadar kita. Gitu ya. Enggak perlu kita terdistract, istilahnya terganggu dengan celaan orang. Gitu ya, pujian orang, enggak. Dan kita nggak mesti juga ingin semua orang suka sama kita. Mustahil. Orang yang paling buruk di mata dunia pun itu ada pengikutnya. Ya, Firaun itu ada pengikutnya. Orang yang jahat pun masih ada pendukungnya. Sampai sekarang ada nggak? Ada, rame. Bahkan orang yang terkesan soleh, bukan terkesan, terbukti soleh, seorang aktivis dakwah, seorang nabi bahkan, banyak yang membencinya, betul nggak? Banyak yang membencinya. Ada yang nggak suka, bahkan memusuhinya, memeranginya dan lain sebagainya. Maka jadikanlah hammuna, ya, obsesi kita itu pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini nilai kejujuran. Ya. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, itulah kaidah yang seharusnya kita pegang gitu ya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Kita yang paling ngerti siapa kita nih. Jadikan itu sebagai kaidah panduan dalam berintrospeksi, dalam dalam berperilaku, gitu ya. Ini gimana nih, gitu kan? Boleh apa nggak boleh? Terus ketika kita bersosialisasi dengan orang, kita mengikis unsur apa? Unsur ketidakjujuran, kedustaan pada diri kita. Ya. Kalau kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maha mendengar, maha mencatat. Ini sangat penting sekali, gitu ya, diterapkan dalam diri kita. Terakhir menyikapi hal yang harus dievaluasi adalah ada 3 hal, teman-teman, juga penting. Pertama, tadi saya katakan Allah itu memberikan potensi dasar fitrah sama kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Apa sih fitrah? Kata para ulama, kesiapan hati untuk menerima kebaikan. Jadi dasarnya orang itu sebetulnya baik. Dasarnya adalah baik. Makanya kullu mauladin yuladu alal fitrah. Setiap Bani Adam terlahir dalam keadaan fitrah. Apa fitrahnya? Islam. Yang jadi masalah adalah untuk evaluasi kita ke tahun depan, sejauh mana keislaman kita, ketaatan kita, gitu ya. Keimanan kita itu harus dijaga. Sebab Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan juga ke kita bahwa fitrah ini bisa berubah di tengah jalan. Apa yang bisa merubah keislaman kita? Orang terdekat, orang tua, dan lingkungan. Makanya fa'abawahu yumajjisanihi au yunassiranihi au yuhawidanihi au kama qala Rasul. Orang itu terlahir dalam keadaan Islam, fitrah, akan tetapi orang tuanya lah yang membuat mereka apa? Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Orang tua adalah unsur utama yang paling penting diwaspadai terhadap perubahan Islam, keislaman kita. Ini sekaligus evaluasi buat kita. Jadi bukan orang lain, orang terdekat, termasuk orang terdekat di sini apa? Circle. Teman lingkungan kita. Ini teman kita ini gimana nih? Maka dari sini
Ya, untuk kedepannya di tahun 2026 ini anak saya gimana? Fitrahnya terjaga apa enggak? Lingkungannya Islami apa enggak? Makanannya Islami apa enggak? Gitu ya. Lalu apalagi teman bermainnya Islami apa enggak? Harus begitu. Sebab kalau nggak begitu, ya tanggung nanti akibatnya. Antum menjadi salah satu orang pertama yang menghancurkan fitrah keislaman siapa? Orang terdekat antum. Ini bahaya sekali. Makanya kan bapak-bapak coba, ya ayyuhallazina amanuku anfusakum wa ahlikumun nar. Udah itu aja tugas kita. Jaga dirimu dan keluarga dari apa? Neraka, nggak ada lagi. Jadi keislaman kita harus lihat. Itu yang pertama, gitu ya. Orang terdekat, lalu lingkungan. Yang kedua setan. Fajtalatis syayatin. Allah menciptakan hambanya itu dalam keadaan fitrah. Lalu fajtalatis syayatin, setan memalingkan. Artinya kita bangun kewaspadaan kita. Saya sering sekali mengingatkan, kita punya musuh nyata di hadapan kita 24 jam non-stop, nggak tidur. Sampai kapan? Sampai sakaratul maut. Bahkan ketika sakaratul maut dia bilang ini injury time, kalau saya gagal di sini seumur hidup, umur Bani Adam ini saya rugi kerja. Itu setan. Makanya sampai menampakkan dirinya di hadapan orang yang sakaratul maut, memalingkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Setan itu nyata masuk ke dalam aliran. Yang berikutnya apa? Yang ketiga yang bisa merubah fitrah, hawa nafsu. Gitu ya. Hati-hati nih. Makanya ketika terlalu cinta kepada dunia, terlalu asyik dengan kelalaian dan lain sebagainya, itu yang akan merusak fitrah kita. Yang kedua, kita itu diminta sama Allah untuk punya prinsip kemandirian. Enggak semua lingkungan kita itu diserap, diterima dan diikuti. Kita enggak boleh mengikuti mayoritas kebanyakan orang. Gitu ya. Kita enggak boleh terikat dengan kebanyakan orang yang enggak jelas dasar tujuannya, arahnya. Makanya di Al-Quran itu disinggung, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalimatnya pakai tuti'. Tuti' itu ketaatan loh, bukan ittiba lagi. Tuti'. Apa maksud ketaatan di sini? Orang itu cenderung mengikuti mayoritas dengan ketundukan, kepatuhan tanpa ada paksaan dan dia nggak nolak gitu. Beda kalau ada resistensi kan gitu. Kalau ini enggak, iya pokoknya gimana banyakan orang. Orang tahun baru ayo ngikut. Orang ngucapin selamat Natal ayo ngikut. Ini maksudnya. Kita punya apa? Istiqlaliyah disebutnya, kemandirian. Enggak boleh. Bapak dan Ibu sekalian, kalau orang ingin mencari jalan hidup yang terbaik, kira-kira mau ditanya semua orang nggak? Saya tanya. Nggak mungkin ada orang di jalan, Pak gimana ya saya begini, curhat ya, tukang ini tukang itu, gimana? Pasti antum akan melihat siapa ya orang yang pikirannya lurus, hatinya jernih, orangnya bijak, soleh, kan gitu. Nggak semua orang ditanya. Artinya semua orang itu bukan jadi standar untuk keselamatan kita. Kita tetap butuh qudwah. Qudwahnya siapa? Sudah jelasin Rasulullah SAW jalannya kayak gini. Bukan mayoritas orang. Ini gejala FOMO itu bahaya sebetulnya. Gitu ya. Ini kalau di kalangan Gen Z gitu ya, ada istilah FOMO. Ada orang nih lagi tren ini, ngikut tren ini. Subhanallah. Sampai orang nggak punya lagi jati dirinya sebagai seorang muslim. Dan makin kesini makin apa? Makin masif. Potret semalam yang kemarin aja itu sudah jadi gambaran buat kita itu. Gimana mayoritas kaum muslimin di kita seperti apa. Nggak punya kemandirian, nggak punya prinsip. Itu yang kedua. Yang terakhir, kita punya tamayuz. Kita punya diferensiasi, kita punya perbedaan. Kita nggak sama dengan orang lain. Ini yang harus dimunculkan. Pakaian kita nggak sama, ibadah kita nggak sama, sampai dalam hal bukan hanya sekedar keyakinan atau praktek ibadah, sampai muamalah pun itu kita punya perbedaan. Kenapa? Karena orang yang mengikuti suatu kaum itu menunjukkan kehinaan orang itu, gitu Bang. Orang yang mengikuti kan menunjukkan rendahnya dibandingkan orang yang diikuti, itu begitu. Sampai ketika sholat saja itu dipalingkan kiblat. Kemana? Ke
ke Ka'bah. Makanya kan ada masjid kiblatain. Kenapa? Karena Allah nggak mau sampai orang Yahudi itu tuh katanya agama baru, kok kiblatnya ngikut ke kita, sama-sama Yahudi. Nggak sama, Yahudi nggak ada persamaan. Beda. Ketika sholat diminta dipindahin. Nah, kita sering kalau umroh kan berkunjung ke masjid itu kan. Coba inti masalahnya apa dari sirah itu? Kita tuh harus punya perbedaan. Nggak sama. Ini masalah akidah. Sebab orang yang mengikuti seseorang itu menunjukkan kerendahannya. Antum bisa bayangkan ya, ketika kalau saat ini kiblat kita masih kemana? Ke Baitul Quds. Habis kita dibully sama Yahudi. Ikut kita. Sekarang aja mereka begitu sama kita. Gitu nggak? Sampai hal yang detail Rasulullah nggak mau sama. Sampai kita 17 kali dalam sholat kita minta jangan sampai jalan kita sama mereka. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini malah ngikut. Kamu doa dalam sholat jangan kayak mereka. Tapi kok perilaku kamu seperti mereka, gaya kamu seperti mereka, lingkungan kamu sama mereka, keyakinan kamu ngikut mereka. Gimana mau beda gitu. Padahal kita dalam sholat tiap hari tamayuz, beda. Gak boleh. Nah, mulai karakter ini yang harus kita bangun setahun ke depan, gitu ya, supaya lebih jati diri kita sebagai seorang mukmin kuat, hati kita makin kuat, ibadah kita makin full gitu kan, dan kita lebih bangga menjadi seorang mukmin yang memang Allah muliakan kita dibandingkan jalannya orang-orang yang dimurkai dan dibenci. Tamyiz. Dalam masalah ibadah berbeda. Dalam masalah apa lagi? Terutama dalam masalah etika, akhlak gitu kan, itu dibedakan gitu. Gak boleh. Tapi kalau dalam masalah muamalah keduniaan, ini bukan klaim kelompok tertentu. Selama itu memberikan manfaat bagi manusia, kita boleh. Meskipun dasarnya mungkin itu dilakukan oleh orang selain kita. Contoh Bapak dan Ibu sekalian, di zaman Rasul itu waktu perang Khandaq nggak ada strategi gali parit. Makanya Rasulullah SAW nanya sama siapa? Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, dulu kami masyarakat Farsi gitu kan, masyarakat Iran sekarang itu kalau lagi perang gali parit, ya sudah pakai. Ini nggak ada kaitannya sama akidah, nggak ada kaitannya sama ibadah gitu kan. Terus pakai manzanik, tahu manzanik? Alat ketapel besar, nggak dikenal di masyarakat Arab dulu perang tuh pakai gituan, karena mereka perangnya face to face, berantem gitu. Tapi di bangsa Romawi itu mulai pakai. Nah di tahun-tahun berikutnya peperangan Rasulullah SAW dan para sahabat diadopsi yang kayak gitu ya, itu nggak ada masalah. Ya, hal itu nggak ada kaitannya dengan upaya kita tasyabuh sama mereka atau mengikuti agama mereka, itu nggak ada sama sekali. Nah ini teman-teman sekalian, mudah-mudahan gitu ya. Pertama tadi kaidah yang paling utama, balil insanu ala nafsihi basirah. Kita paling ngerti siapa kita, jadi nggak usah pusing gitu ya. Tapi juga kita harus jujur di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya 3 hal tadi. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada Fadhil. Jazakumullah khairan Ustaz atas tausiahnya. Menarik sekali pembahasan pada pagi hari ini. Izin untuk menyampaikan resume tadi yang Ustaz sampaikan. Pertama adalah Ustaz menyetir satu ayat, yaitu dari surat Asy-Syu'ara 89, hati yang bersih, yang bunyinya illa man atallaha biqalbin salim, orang yang dapat kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu hati yang dalam tafsiran awam kita, yaitu hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati seperti yang tadi itu, dari mulai apa tadi Mas Indra bilang Pak, ujub sampai ujung-ujungnya ke Mbak Fitri, emosian ya Mbak ya. Penyakit-penyakit itu yang kemudian mudah-mudahan kita bisa selamat dari penyakit-penyakit itu. Terus yang kedua adalah salah satu wasilah untuk kita bisa mensucikan diri atau tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu kan adalah ilmu untuk kita bisa membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Itu adalah dengan introspeksi diri. Nah, tadi Ustaz menyampaikan bahwa seorang muslim yang introspeksi diri di dunia, maka
maka kelak nanti di akhirat dia akan cepat hisabnya, dia akan cepat perhitungannya, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengintrospeksi diri. Kalau semua kita salah, kita langsung bertobat, sehingga ketika nanti di akhirat sudah tidak ada lagi tuh catatan-catatan yang seperti sebelumnya, karena kita sudah mengintrospeksi diri itu. Makanya cepatlah kita akan masuk surga ya, insya Allah. Amin. Terus yang kedua adalah Ustaz juga menyampaikan indikator yang paling bagus sekali, yaitu di antara ayatnya, yaitu balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Nah ini Bapak Ibu yang berat sekali ya, termasuk juga kita untuk menanyakan diri kita sendiri. Misalnya Mas Giar lagi adzan, kemudian tiba-tiba ke belakang, dia akan bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya harus ke masjid terlebih dahulu atau ngobrol terlebih dahulu, seperti itu. Nah itu harus ditanyakan pada diri kita masing-masing. Ya, maaf ini contoh saja ini. Tapi Mas Giar selalu ke masjid tepat waktu itu. Kecuali kalau lupa sampai. Nah terus yang kita kan menjadi bagus sekali tuh tadi satu ayatnya, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia akan menjadi saksi atas diri kita sendiri. Terus selanjutnya adalah Ustaz menyampaikan bahwa ridho manusia itu sulit untuk dicapai dan ridho Allah itu gampang. Ini sama dengan pernyataannya kalau salah Imam Syafi'i ya, ridho nasi goyatul atutrab. Mencari ridho manusia itu susahnya minta ampun. Ustaz senyum, dikira kok Ustaz senyum terus sih, tidak ingat akhirat. Kalau Ustaz sedih, kok Ustaz sedih terus sih, kok tidak merasa happy dengan dunia seperti itu. Nah itu yang kemudian kita harus bisa menyikapi diri bahwa mencari ridho manusia itu sangat sulit, tapi kalau mencari ridho Allah itu insya Allah akan mudah. Terus juga Ustaz menyampaikan yang terakhir, part yang terakhir adalah 3 hal yang harus dievaluasi. Pertama adalah fitrah. Fitrah itu termasuk dari circle kita, kemudian juga godaan setan itu. Ada cinta mana Ustaz terkait dengan fitrah itu. Suatu hari saya pernah baca, kan saya peminatnya tulisan dari Pak Dahlan Iskan. Masya Allah. Jadi Pak Dahlan Iskan itu dulu pernah jadi, ya kan dia punya Dewa Pos. Terjadi sebuah pembunuhan besar di Surabaya. Satu orang membunuh seluruh keluarga. Lalu Pak Dahlan Iskan penasaran, gimana kok bisa ada orang sekejam itu? Maka dia menyuruh satu wartawan terbaiknya untuk mengevaluasi, untuk mencari jati dirinya dia seperti gimana. Apakah dia lahirnya susah atau cesar atau normal, sampai sedetail itu. Dia orang tuanya, apakah dia orang tuanya memang orang tuanya dari broken home atau seperti apa, pendidikannya seperti apa, makannya seperti apa. Ternyata itu ada kaitannya sesuatu itu. Jadi orang yang katakanlah dia jahat banget, itu ternyata ada faktor-faktor yang bukan dari Allah, tapi faktor-faktor yang manusia buat sendiri seperti itu. Dan itu akan membuat kita ya benar ya. Jadi makanan, kemudian circle itu sangat mempengaruhi kita semua itu. Terus yang kedua Ustaz juga menyampaikan bahwa jangan ikut-ikutan. Terus yang ketiga saya lupa tadi apa tadi. Tamayus, perbedaan. Tamayus, perbedaan. Tamayus. Punya perbedaan. Oh, harus punya perbedaan. Insya Allah. Baik, yang teman-teman yang dirahmati Allah, saya ingin membuka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang bertanya bisa mengacungkan, mungkin dari yang paling Banur kali ya. Ada pertanyaan Banur? Banur. Silakan Banur. Ini Banur kalau saya kali kajian, ini selalu bertanya Ustaz. As-su'al nisful ilm. Bertanya setengah dari ilmu ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ustaz, terkait dengan balil ayat 14 ini, balil dan wa'ala nafsi basirah. Apakah setiap penyakit hati yang tidak sempat kita lontarkan ini Ustaz, baik secara perbuatan maupun perkataan, mungkin baru dalam hati itu apakah sudah dicatat gitu, dan akan bersaksi di akhirat nanti? Itu aja Ustaz. Baik. Dulu ada pertanyaan begini, apa bedanya taubat dengan istighfar? Gitu. Padahal kalimatnya sama-sama apa? Kalau kita terjemahannya
yang memohon ampunan gitu. Termasuk ketika di penghujung 10 hari bulan Ramadan itu doanya apa? Ya apa? Doanya al-afu. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Apa bedanya di sini? Ada ulama mengatakan kalau istighfar dengan al-afu, mohon maaf saya itu istighfar dan afu. Istighfar itu diampuni dosanya sama Allah, tapi catatannya ada. Tapi kalau al-afu itu diampuni dihapus. Makanya kenapa di 10 hari Ramadan itu luar biasa ya. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu sedikit perbedaan. Tapi bukan berarti lantas ketika dicatat dibalas. Itu sudah diampuni sama Allah. Tapi pencatatan itu adalah sebagai bukti bagaimana Allah Maha Adil. Makanya dalam hisab itu ada hisaban yasira, hisab yang dimudahkan. Apa itu hisab yang dimudahkan? Ini bagi orang yang beriman yang bermaksiat kepada Allah, tapi sewaktu di dunia ditutupi sama Allah. Nah, nanti di akhirat dibuka tuh. Nih kamu dulu berbuat begini, dulu ditutupi, sekarang aku ampuni. Allahumma hasibni hisaban yasira. Gitu ya. Sampai seorang tabi'in itu ketika membaca firman Allah, ya ayuhan nasu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu ghar itu lalai di hadapan Allah. Dia sambil menangis dia mengatakan satruka ya Rabb, satruka ya Rabb. Apa sitr? Sitr itu kain hijab yang menutup. Berapa banyak maksiat yang ada dalam diri ditutupin sama Allah. Makanya ketika kita mengatakan balil insanu ala nafsi basiroh, itu mengajarkan kepada kita supaya kita nggak mudah menuduh orang, mencela orang, memuji orang. Kenapa? Kita nggak tahu apa yang ditutupi sama Allah. Sampai memponis orang bermaksiat masuk neraka pun itu nggak boleh gitu. Mana tahu akhir hidupnya Allah berikan hidayah, lalu Allah masukkan ke dalam jannah. Artinya melarang kita untuk menutup celah hidayah kepada orang itu nggak boleh gitu. Nggak ada yang tahu. Gitu ya, ada yang tahu. Banyak kok diantara kita dulunya brengsek, lalu di penghujung hidupnya apa? Baik. Dan kisah tabi'in banyak yang mengisahkan itu. Ada seorang datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang berdosa, kemudian taubat. Apa kata Rasulullah? Yughfar lahu yuktab wa yastaghfir. Diterima tobatnya, diampuni dan dihapuskan. Diulangi lagi, summa yuznib wa yastaghfir. Dia berdosa lagi lalu beristighfar. Yuktab dia ditulis dosanya, kemudian diampuni lagi sama Allah. Terus ditanya lagi, berulang-ulang kalimat itu. Sampai pada akhirnya Rasulullah mengatakan dia ditulis dosanya, kemudian diampuni, dan jangan malah itu jangan berprasangka buruk sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, Rasulullah SAW, dulani ala amalin, tunjukkan padaku satu amal yang bisa memasukkan ke dalam jannah lalu menjauhkanku dari neraka. Apa jawabannya? Atbi'is sayyi'ata al hasanah. Ikuti keburukan dengan kebaikan, tamhuha wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ikuti keburukan dengan kebaikan, dan tidak ada kebaikan yang paling cepat untuk menutupi keburukan dibandingkan dengan kalimat astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim kebaikan kan? Makanya ketika antum sadar, subhanallah ini salah, astagfirullah, selesai udah. Selesai. Antum jangan ragu ya, Ustaz ini masih selesai sudah, Allah hapus itu. Makanya tidak ada hal yang paling menggembirakan dari buah muhasabah itu adalah sensitivitas kita terhadap kemaksiatan. Kita merasa sakit ketika ada maksiat dilakukan dan merasa sedih ketika ada apa? Ada kebaikan yang terlewati. Salafus saleh itu selalu menghitung-hitung. Sampai Umar bin Khattab itu membebaskan tanah seharga 200.000 dirham apa 20.000 dirham, saya lupa itu. Karena gara-gara ketinggalan sholat berjamaah. Sedih, sakit, khawatir. Anaknya
Ya. Anaknya siapa? Abdullah bin Umar, kan ya? Ibnu Umar. Itu pernah ketinggalan sholat, bukan nggak sholat, ketinggalan sholat berjamaah, masbuk gitu kan. Apa yang dilakukan? Dia hidupkan malam semalam penuh untuk qiyamul lail. Ibnu Aun, ya, ketika dipanggil sama ibunya, nyaut. Apa sih nyaut itu? Dipanggil merespon, tapi dia merasa suaranya itu lebih kesan dari suara ibunya. Itu langsung dia bebaskan 2 orang budak. Takut itu jadi apa? Dosa. Gara-gara apa? Suara saya lebih tinggi dibandingkan suara ibu saya. Bukan nggak nyamperin. Cuman dia merasa kok suara saya kayaknya lebih keras ya, kayak takutnya ngebentak gitu. Ada seorang tabi'in ketinggalan amal soleh tertentu, besoknya dia bebaskan 2 orang budak. Itu begitu. Jadi ada amal soleh, kira-kira apa nih penggantinya? Itulah kalimat wa'at bi sayyata al-hasanah tamhuha. Kalau kita mungkin sulit, tapi paling tidak munculkan sensitivitas kesadaran tadi, sensornya gitu ya. Aduh ini salah, astagfirullah. Boleh langsung hapus itu insyaallah. Yang paling berbahaya itu kan ketika orang sudah tidak sensitif, merasa aman dengan maksiat, gitu ya, merasa nyaman dengan kelalaiannya. Ini yang bahaya, gitu ya. Jadi insyaallah Mbak, selesai udah. Makanya husnuzon sama Allah itu subhanallah. Ada satu lagi cerita hadis ya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu merasa kagum, ya, ajab, ya'jub gitu. Jadi kagum dengan siapa? Seorang hamba yang dia mengatakan, ya Rob, aku telah menzolimi diriku, dan dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain aku. Allah itu kagum sama orang kayak gitu. Begitu lagi, ampuni. Sampai pada akhirnya udah diampuni terus. Ini bukan alasan untuk melegalisasi kemaksiatan ya. Maksiat, haram. Tapi supaya kita nggak sampai terlena dengan tipu daya setan, sampai akhirnya kita pesimis dan su'uzon sama siapa? Allah. Ini berbahaya. Ya, pokoknya selama ada kesempatan untuk berubah baik, itu Allah akan berikan kebaikan. Itu ada ini ya, sebentar, ada ayatnya di dalam Al-Quran tuh, selama ada kebaikan yang Allah tanamkan dalam hati kita, itu akan Allah buktikan kebaikan itu. Itu akan Allah akan Allah munculkan. Sebentar, saya lupa nih ayatnya nih. Mudah-mudahan di sini saya simpen. Kalau tidak salah surat Al-An'am ya. Iya. Tentang Allah itu melihat kebaikan yang ada dalam hati manusia. Sebentar. Nah ini Al-Anfal ayat 70. Jika Allah mengetahui kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberimu kebaikan yang lebih dari apa yang telah diambil darimu. Jadi biasakan, tanamkan kebaikan, niatkan kebaikan dalam hati kita. Bukan hanya akan Allah beri sesuatu yang lebih dari apa yang diambil, tapi juga Allah akan mengampuni kita. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu teman-teman, periksa hati kita, selidiki ketika di saat kita kok nggak seperti dulu ya, sholat malam gitu ya, malas, sholat malas, baca Al-Quran malas, kok berbuat baik itu harus diselidiki. Mengapa kok pintu rezeki kayaknya seret gitu ya? Mungkin ada sesuatu yang memang tadi disinggung sama Akhemsi ya, maksiat gitu ya, makanan kita nggak baik atau dan lain sebagainya. Ketika kita meniatkan merubah itu, Allah lihat itu ada dalam hati kita, Allah akan ganti, Allah akan rubah gitu. Rizki yang tadinya seret jadi lancar lagi gitu. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu mungkin Mbak Nur ya. Allah Allah. Ada lagi?
Cukup? Oh iya. Ini mudah-mudahan tersinggung semua nih. Kalau tersinggung berhasil berarti kajian. Sangat tersinggung ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau nanya, bagaimana menjaga kebersihan hati di tengah gempuran media sosial? Karena sekarang kan media sosial tuh udah gencar banget gitu ya. Gimana caranya kita menjaga kebersihan hati kita buat share atau sharing ke media sosial? Baik. Ini menarik teman-teman sekalian. Ibnu Qayyim itu membuat 5 perangkat setan dalam kitabnya Talbis Iblis. 4 perangkat di awal yang sampai ke 4 itu rata-rata orang bisa melek, ngerti dan tahu, cepat sadar. Tapi yang paling jarang orang ketahui itu justru perangkat kelima. Jadi memalingkan orang dari perkara yang mubah. Makanya dalam kaidah usul fikih itu ada namanya kaidah kullu mubahin, setiap yang mubah membuat orang meninggalkan perintah atau mengerjakan yang haram, fahuwa haramun. Maka yang mubah itu jadi haram. Jadi kaidah ini harus jadi panduan buat kita semua dalam konsep muamalah ya, yang mubah. Apa? Media sosial, televisi, HP, apalagi makan, minum, berpakaian, kemudian bermain, main bola, futsal, olahraga, gitu ya. Itu semua hal-hal yang hukum asalnya nggak ada masalah, Pak. Makanya sesuatu yang indikator yang mubah ini tergantung korinahnya, faktor penguatnya mau dimasukkan kemana nih. Kalau diarahkan yang ke mudorot, maka dia jadi mudorot, haram. Kalau dia digunakan ke yang manfaat, itu jadi ibadah. Ya, bahkan sampai seorang masyayikh di Madinah, saya lupa siapa itu, salah satu bentuk kerugian terbesar bagi seseorang itu adalah ketika dia luput banyaknya kebaikan yang bisa dia raih di medsos. Maksudnya apa? Kita enggak juga lantas bersikap ekstrim terhadap medsos, enggak. Tapi di sini betul-betul butuh kewaspadaan ekstra. Itu sampai bilang begitu. Nih Pak, saya entah pernah cerita apa enggak. Radio itu medsos, sarana wasail ya, semua sarana ini medsos. Sampai ada orang di tengah lautan itu telepon, pakai telepon satelit, nelayan ke Fajri. Saya alhamdulillah setiap saya melaut saya ditemani dengan murotal Al-Quran di tengah laut. Siapa yang bisa menghantarkan ayat Al-Quran sampai ke tengah laut? Sampai dia menangis, merasa dapat hidayah. Seperti hanya antum gitu. Makanya termasuk bekerja itu kan awalnya itu tergantung niat kita mau gimana nih gitu loh. Gitu ya. Termasuk ini teman-teman sekalian. Jadi bangun kewaspadaan. Makanya termasuk hati yang hidup itu adalah hati yang yaqzah, yang waspada, bukan yang lalai. Gitu ya. Antisipasi sama antum fungsi ini gitu ya. Jangankan begitu, para ulama itu mereka mengukur, berbicara saja sama mereka itu diukur. Kapan bicara penting, kapan bicara nggak penting. Di mana saya harus berbicara, di mana saya harus diam. Itu begitu. Ngapain saya ngomong? Makanya dalam medsos itu ada teori Pak disebutnya. Teorinya pertama, benar apa enggak? Saya mau share berita nih. Beritanya benar apa hoax? Kalau hoax, ya ngapain antum menyebarin berita bohong? Gitu kan? Ini masalahnya benar, oke. Sekarang kalimat beritanya benar. Timbang lagi, manfaat nggak manfaat? Ini contohnya. Si Ustadz Fahri kawin lagi. Contoh misalnya ya. Benar beritanya. Ngapain ente ngomongin ke semua orang? Gitu kan, manfaatnya apa? Gitu ya. Kadang justru malah berita benar malah jadi mudorot ketika salah, gitu kan, tidak tepat penyampaiannya dan nggak penting atau dan lain sebagainya. Itu bisa begitu. Jadi nggak juga semua berita benar itu disampaikan atau semua orang
tahu. Seseorang datang kepada Umar bin Abdul Aziz. Wahai Amirul Mukminin, ya Umar, si fulan ngomong begini, ngomong begitu, ngomong begini. Nah, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Sananzuru fi amrik. Kita akan lihat di mana posisi Anda. Fa in kana kaziban fa anta min ahli ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu an tusiba qauman. Lihat. Kalau Anda orang yang benar, maka Anda termasuk orang yang fasik. Wa in kunta shadiqan, kalau Anda benar, maka anta min ahli hammadzim masya'im binamim, orang yang suka mencaci maki dan kesana kemari nyebar fitnah. Tuh bayangkan. Jadi kembali masalah ini memang banyak orang lalai, Bapak dan Ibu sekalian. Dan antum harus pahami, ini kita itu ada jebakan setan di sini gitu kan. Saya bilang tadi kan setan itu 24 jam. Dari arah mana kita dijebak? Yang paling sering tergelincir dari arah yang mubah. Saya senang futsal, kadang bablas itu isya itu. Kemana ini? Main bola terus, pada isya udah masuk. Padahal bisa berhenti, sholat berjamaah, main bola lagi kan gitu. Akhirnya gimana tuh? Gitu ya. Nah termasuk ini. Jadi saya tidak melarang secara mutlak ya. Kenapa? Karena ini juga bisa menjadi potensi kebaikan buat kita. Saya sering bikin share status tentang nasihat, bagus kok. Dan nggak usah berpikir, ente ujub lah, sok suci. Kita tadi udah tahu kok kaidahnya, balil insanu ala nafsihi basirah, bodoh amat ente mau ngomong apa. Saya cuma ingin kebaikan di sini. Mudah-mudahan ketika orang baca status saya, Allah berikan hidayah di situ. Sekarang hari apa misalnya? Hari Jumat, antum share hadis tentang keutamaan sholat Jumat. Kan jadi amal soleh. Ya, jadi saya garis bawahi itu seorang perkataan ulama. Saya lupa nama syekhnya, dari Madinah, masih hidup. Salah satu kerugian yang besar itu adalah ketika kita luput kebaikan yang kita bisa dapatkan dari apa? Dari medsos. Sebab kalau nggak begitu, ya habis. Bapak dan Ibu sekalian, kita itu hidup di dunia dalam perlombaan. Gitu ya, dalam perlombaan. Ya, makanya sampai Allah ceritakan dalam Quran surat Al-Hadid, kehidupan dunia itu seperti itu, perhiasan, berbangga-bangga, gitu ya. Bukan cuma kita, orang kafir juga begitu, gitu kan? Tapi Allah kemudian apa? Kecualikan bagi orang yang beriman, maka apa? Sabiqu ila magfiratin. Masuklah dalam perlombaan meraih ampunannya siapa? Allah. Tapi kalau orang bertakwa beda lagi. Sari'u, bersegera. Artinya apa? Dia sudah dalam area perlombaan, tapi diminta untuk bergegas. Kenapa? Karena orang yang sudah bergegas itu bobot resistensi ujiannya lebih besar. Makanya di dalam Quran surat Ali Imran itu, siapa mereka orang bertakwa itu? Yang yunfikuna fis sarai wad dharra, yang kazimina al-ghaid wal afuna anin nas. Itu level ujiannya bertambah. Kenapa? Karena bukan sekedar pada batas minimal, cuman kerja gitu kan. Tapi ini kerja saya apa nih? Ditambah kerjanya, kerja dakwah, kerja ibadah gitu kan. Ya, kalau sudah pada level ini, janjinya bukan sekedar permisalan jannah, tapi jannah dengan 7 lapisnya itu di dalam Al-Quran. Saya nanti pengen nih kupas ayat ini luar biasa, supaya jadi motivasi kita. Bahwa peruntukan kita itu ketika bekerja bukan seperti orang-orang pada umumnya nyari materi dunia. Dan ada orang yang beriman seperti itu. Makanya tetap dia akan mendapatkan ampunan Allah, tapi itu apa? Zalika fadlullahi yutihi may yasha. Gimana Allah, siapa saja yang Allah beri. Tapi kalau kerjanya atas orientasi nilai ibadah, perjuangan, dakwah, oh, sudah janji Allah pasti antum kasih gitu. Apa bedanya? Bedanya tadi, gitu ya. Ketika kita bekerja itu, kita akan lebih apa? Akan ada konfrontasi. Makanya ketika ada konfrontasi, tahan-tahanlah emosi. Wal kazimina al-ghaid. Lebih banyak sering memaafkan. Wa afuna aninas. Kenapa? Karena Allah menyukai orang yang berbuat baik.
gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini jadikan amal kebaikan. Ya seperti sekarang kan alhamdulillah kajian kita bisa dinikmati via YouTube. Coba, Monatur dapat pahalanya nggak? Kita kan nggak tahu ya. Ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah kan kita nggak tahu dari pintu arah mana Allah masukkan kita ke dalam jannah. Entah dari doanya si sakit yang kita bantu, doanya si miskin yang kita kita beri infak, betul nggak? Atau doanya orang yang sedang kesulitan yang kita kasih nasihat, nggak ada yang tahu. Mungkin dari wasilah ceramah antum yang antum sebar ada orang yang tersentuh dan lain sebagainya. Jadi emang waspada, jangan ditolak, tapi harus diwaspadai dan gunakan sebagai sarana kebaikan. Kalau nggak digunakan begitu, ini yang mubah ini bakal dipakai orang untuk menghancurkan Islam. Makanya kita itu berlomba, gitu kan? Dihancurin. Bapak ibu sekalian buka deh aplikasi. Orang LGBT aja aplikasinya ada kok. Pelangi Indonesia, klik saja. Kami itu di sana di Bogor kerjasama dengan pemerintah Kota Madya Bogor. Itu sampai ada komunitas-komunitas LGBT. Saya tuh jadi orang Bogor kadang bangga tapi malu juga. Kenapa? Bogor itu beberapa tahun kebelakang prestasinya emang bagus. Peringkat pertama judi online. Sok di mana coba? Di Bogor. Peringkat pertama LGBT. Di mana? Di Bogor. Peringkat pertama anak-anak yang mengidap HIV. Di mana? Di Bogor. Sampai peringkat pertama kota yang intoleran dikatakan. Ini kok jelek semua ya peringkat pertama. Gitu. Jadi luar biasa. Sampai pemerintah itu aplikasinya ada loh katanya. Pas saya buka, iya juga ya, nauzubillah. Sampai aplikasinya itu kalau diklik sampai bisa dideteksi gitu ya. Ini di wilayah ini, di wilayah ini, di wilayah ini gitu. Gimana tuh? Makanya kita sekarang penuhi medsos kita dengan kebaikan. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Titi. Pertanyaan terakhir ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, kita kan ibu-ibu nih, setiap hari rutinitas kita adalah bekerja. Yeah. Selain mengurus rumah tangga, kemudian kita juga ada aktivitas yaitu bekerja gitu. Bagaimana cara kaum ibu-ibu ini ketika ada batas kesabaran ya. Terkadang kan saya sendiri pun sering marah sebetulnya, tidak hanya di rumah ataupun di kantor yang kaitannya dengan pekerjaan. Bagaimana menyikapi hal-hal yang itu bagian dari merusak hati, yaitu dengan emosi. Dan selain beristighfar, apakah ada kiat-kiat lain untuk menjaga membersihkan hati kita dari emosi? Afwan Ustaz, mungkin itu pertanyaannya dari saya. Baik. Sebetulnya kayak tadi ya, kayak syahwat, kayak emosi, itu asalnya bukan penyakit hati. Itu memang potensi yang Allah berikan pada diri kita, gitu ya. Bagian dari hawa. Hawa itu ada yang sifatnya ofensif, ada yang sifatnya defensif, gitu ya. Allah berikan kita nikmat emosi itu untuk defensif, dalam artian untuk menjaga keselamatan diri kita. Kalau antum terancam, antum mau diem aja? Kan enggak? Iya enggak? Kalau antum terancam nih, anak perempuan kita ditoel, dibawa kabur, masa antum diem aja, sok mangga silahkan? Kan enggak? Marah lah. Istri antum digoda kan gitu kan? Harus apa? Marah. Marah di situ jadi ibadah. Artinya apa? Potensi ini itu bisa direm dengan ilmu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, wa 'allama Adam al-asma' kullah. Ya. Allah
ciptakan sebelumnya itu ketika Allah menciptakan Adam, malaikat kan protes. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang suka merusak dan menumpahkan darah? Ini gambaran orang tuh punya syahwat dan punya emosi, ghadabiyah. Saya pengen itu, pengen ini, hutan dibabat, kan gitu kan? Sekarang jadinya apa tuh? Banjir. Kenapa? Karena ingin melampiaskan keinginan. Lalu emosi, ghadabiyah, gitu kan? Orang pengen itu nggak diterima, akhirnya ada pembunuhan dan lain sebagainya. Ya, ini semua yang bisa ngerem itu apa? Ilmu. Kapan potensi itu bisa jadi tepat, gitu ya, sesuai dengan koridornya, bahkan bisa bernilai pahala. Seorang suami yang tidak cemburu, tidak marah sama istrinya yang bermaksiat, itu dayus namanya. Apa dayus? Iya, suami pika sebelen cek orang tuh nama gitu. Suami yang kurang ajar. Apa? Ngelihat istri bermaksiat tuh nggak cemburu gitu loh. Dia nggak marah. Itu salah. Itu suami yang lemah. Gitu ya. Makanya kita perlu cemburu, perlu marah pada hal yang memang ini melanggar aturan Allah atau tidak. Gitu ya. Ini gitu. Atau sifatnya yang memang secara etika itu adalah kebaikan. Kita harus kritik di situ. Kita harus emosi. Ya. Nah, tinggal nanti pengaturan pola emosinya. Gitu kan. Marah kan bukan berarti langsung kita marah membabi buta, melampiaskan emosi atau bahkan marah tuh nggak suka. Saya nggak suka sama begini. Seperti Rasulullah itu marah. Marahnya Rasul itu merah, padam, diem. Gitu ya. Gitu ya. Jadi nggak mesti keluar sumpah serapah, kebun raya, Ragunan semua diundang. Nah, itu yang akhirnya marah yang tadi membuat kita jadi berdosa. Kita harus marah pada posisi yang memang di situ Allah membolehkan kita marah. Ya, menyangkut kredibilitas, misalnya keimanan kita disinggung, akidah kita terlukai, atau harga diri kita terinjak misalnya. Yang kedua, saya sering juga menyampaikan, yakin betul dengan reward dari Allah. Orang yang nggak mengetahui keutamaan sesuatu, biasanya dia akan menyepelekan sesuatu itu. Termasuk keutamaan menahan amarah. Saya pernah tuh ya, udah kesel nih, ternyata anak saya lebih cerdas. Udah ngelihat gelagat abinya bakal ngembek. Abi la tagdob walakal jannah. Udah diem. Diem udah. Ngedemel ada dalam hati. Brengsek, pinter juga nih anak gitu kan. Jadi mau emosi, mau ngumpet, mau ngomel, akhirnya diem gitu. Oh iya, betul. La tagdob walakal jannah. Makanya kan di hadis yang lain, orang yang kuat itu bukan yang fisiknya, tapi orang yang bisa mengatur emosinya. Emang nggak mudah itu, gitu ya. Nah, di sini yang antum ingatkan itu, jannah. Atau mungkin bisa saja antum marah, tapi dengan konotasinya positif. Pernah kan cerita Syekh Sudais, ibunya marah itu. Kenapa Syekh Sudais itu nakal? Anak nakal gimana sih? Ada tamu, dia lari sana sini, akhirnya tumpah makanan. Kesel ibunya, tapi kalimatnya doa. Dasar nih anak, mudah-mudahan jadi gede, jadi ulama dah gitu. Jadi ulama. Akhirnya jadi ulama. Gitu ya. Yang ketiga, kalau tips dari Nabi itu kan emosi itu api gitu ya. Jadi api itu dipadamkan dengan air. Kalau antum lagi berdiri, duduk. Kemudian ambil air minum, setelah itu berwudu, dan selesai. Jadi jangan diikutin, mendingan diam dulu gitu. Diam itu salah satu upaya meredam emosi. Makanya kenapa talak nggak boleh menjatuhkan suami, menjatuhkan talak dalam kondisi emosi, karena kecenderungan analisisnya pasti nggak benar gitu, terlalu subjektif, nggak objektif, karena emosi yang bermain. Hakim kan gitu, hakim kan nggak boleh memutuskan perkara dalam keadaan emosi, gitu. Wallahu a'lam. Itu saja mungkin. Masya Allah, pertanyaan penutup yang sangat inspiratif ya. Jadi emosi itu bukan penyakit hati saja. Bukan. Bahkan dia menjadi input atau mungkin sudah tertanam dalam tubuh kita, termasuk juga cemburu.
termasuk juga kita bisa mengelola perasaan-perasaan itu, emosi, cemburu sebagainya. Yang tidak boleh adalah meluapkan melebihi batas. Dan Allah juga tadi menyampaikan bahwa Nabi menyampaikan bahwa barang siapa yang wakadimi begitu itu siapa yang berhasil menahan amarahnya itu mendapatkan pahala yang tiada batas. Tadi Ustaz menyampaikan tadi apa siapa? Hadisnya latak wal jannah. Jangan marah bagi surga. Itu kalimat kita tempel ketika pas haji Ustaz itu. Habis itu di hotel transit di mana di Iya. Malang. Ini ada kaitannya sama kaidah tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita kan paling ngerti siapa kita. Jadi antum mau dikritik nggak usah pusing gitu. Itu maksudnya. Antum ngapain marah pada sesuatu yang orang nggak tahu itu nggak ada dalam diri kita. Atau merasa bangga dengan pujian yang itu pun nggak ada dalam diri kita gitu. Jadi nggak usah ngapain antum marah. Itu Rasulullah SAW. Kasihan saya lihat Ummu Jamil, tahu Ummu Jamil? Istrinya Abu Lahab. Itu ngatain apa sama Rasulullah? Muhammad tuh namanya begini. Jadi pakai penyebutan lain. Ummu Jamil bilang begini padahal saya adalah Muhammad. Muhammad orang yang dimuliakan, orang dipuji. Dia kan pakai kalimat Muzamzam atau apa gitu. Ngapain pusing? Nggak ada kok dalam diri saya sifat kayak gitu. Gitu ya. Nah ini maksudnya itu juga sebagai upaya untuk nggak usah pusing dengan omongan orang atau ledekan orang atau apa gitu kan. Jadi kita nggak mudah terbawa emosi. Ini kan diledek anjing kamu, saya Umar kok. Kan gitu ada ya kalb anjing, saya Umar bukan anjing. Ngapain pusing? Ente yang nggak bener gitu. Itu kadang itulah gitu ya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Bu Asih. Silakan Bu Asih. Harusnya pertama Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh kesyukuran ya teman-teman, hari ini luar biasa materinya ini dari Ustadz Dr. Fahruddin MA. Saya agak kelibet karena ternyata Ustadz namanya Fahruddin. Jujur saya itu sering mendengarkan Fahruddin Faiz Ustadz. Oh iya. Jadi semenjak saya ditinggal Allah yarham, itu hari-hari saya diisi dengan ngaji filsafat. Masya Allah. Karena itu cukup membimbing bagaimana saya harus mengelola hati saya. Jadi Fahruddin Masya Allah. Dan hari ini materinya luar biasa ya teman-teman. Sedikit teringat sebuah kisah juga nih Ustaz. Pada saat Rasulullah berjalan dengan Abu Bakar, kemudian bertemu dengan seseorang, kemudian Abu Bakar ya entah diucap apa. Boleh sembari ini, mungkin teman-teman sudah lapar ya. Buat cemilan ya. Sembari santai aja, sembari santai. Gitu, santai jadi bergerak tapi telinganya tetap bekerja ya. Gitu, jadi ini terkait dengan kemampuan kita mengelola emosi. Jadi kembali lagi ke cerita Abu Bakar, pada saat ada seseorang yang berucap buruk di depan Abu Bakar dan Rasulullah. Kayaknya nggak enak juga lah. Tadi dibuka sih. Iya, nggak bisa. Jadi Abu Bakar pada saat dikomentari yang buruk-buruk itu masih diam. Kemudian Rasulullah pun tersenyum, gitu kan? Hingga tiba saatnya si orang itu masih terus mengucapkan kata-kata yang pada akhirnya membuat Abu Bakar emosi. Pada saat Abu Bakar membalas, Rasulullah pergi meninggalkan. Kan? Rasulullah pergi meninggalkan, Abu Bakar bingung. Kenapa tadi tersenyum? Kok
sekarang Rasulullah malah meninggalkan saya. Nah, sampai akhirnya mungkin mereka berpisah. Abu Bakar kemudian mengejar Rasulullah dan bertanya, kenapa ya Rasulullah? Intinya kok tadi antum tersenyum, kemudian sekarang kok malah pergi meninggalkan saya? Nah itu dijawab oleh Rasulullah adalah bahwa pada saat tadi engkau diberikan ucapan-ucapan buruk oleh si fulan, kamu tidak membalas. Aku melihat malaikat-malaikat itu berada di sekelilingmu. Tapi pada saat kamu mulai membalas, artinya emosi itu sudah tercetus untuk membalas. Aku melihat malaikat itu pergi meninggalkanmu dan aku pun beranjak pergi. Jadi ini memang luar biasa ya teman-teman terkait mungkin inti dari materi kita itu tazkiyatun nafs. Memang bukan sebuah ilmu yang mudah ya, ilmu yang gampang. Ini sebenarnya level-level orang yang secara makrifatullahnya itu sudah luar biasa. Tapi tidak salah kalau kita mulai untuk belajar ya. Karena memang kalau khusus berbicara tazkiyatun nafs itu sebenarnya level ilmunya itu ilmu yang sudah tinggi menurut saya. Banyak hal-hal ibaratnya secara wadah itu yang harus kita bersihkan dulu. Karena wilayahnya ada di hati. Ya, kalau secara hati kita itu belum kita prepare, itu mungkin agak akan lebih sulit. Ya, tapi sekali lagi tidak salah kalau kita mulai belajar ya. Karena kan di tengah suasana kerja yang pastinya mungkin kalau yang terdekat ya Ustadz ya, kita ini terkait dengan pekerjaan, kita bertemu dengan wajah-wajah kamu yang macam-macam, komplainan kamu yang macam-macam. Jujur saya sendiri Ustadz pada saat menghadapi komplain-komplain, katakanlah misalnya saat kajian, itu sebenarnya saya tidak ingin menanggapi, karena bagi saya ujian atau celaan itu sama saja ya. Dipuji tidak melambung, dihina, disepelekan, dicela dan apapun kita juga tidak merasa ini. Karena memang kembali ke ayat tadi, Allah menjadi saksi apa yang ada di dalam hati kita. Hanya kan memang tidak semua yang ada di luar kita itu paham di situ. Ya, kadang-kadang ada saatnya kita merasa down juga, tapi semua itu semata-mata sebenarnya kita apa ya, sebagai bentuk pengakuan bahwa kita memang tetap manusia yang lemah. Seperti itu. Hanya yang tadi kita harus terus belajar, karena memang bila tiba waktunya nanti Allah itu akan melihat siapa yang paling bersih ya pada saat kembali ke hari baktinya. Itu aja, ini materinya luar biasa Pak Nur, bisa kita terus nanti kita akan lanjutkan ya. Mudah-mudahan nih teman-teman makin mantap nih stamina mentalnya ya. Buat semangat insyaallah. Dinamika pekerjaan yang luar biasa. Karena saya selalu bilang Ustaz ke teman-teman bahwa kita semua datang ke sini tidak semata-mata hanya untuk bekerja, tapi sebagai bentuk sedikitlah versi berbakti kita kepada Allah, ya, membantu orang-orang yang ingin menunaikan ibadah haji, umroh, maupun ingin katakanlah ingin tour, traveling, tapi yang kita koridornya ada di dalam sunnah. Syukur Ustaz, saya terima kasih sekali atas materi hari ini. Insya Allah akan memberikan hikmah untuk kita semua. Amin. Termasuk kita nih para ibu yang memang amat sangat mudah picu emosinya. Kita nih Mbak Pilih wajar ya seperti itu, tapi memang kita harus benar-benar mengembalikan semuanya. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini, kita berharap Allah itu yang memuji kita. Allah ya. Tadi saya terkesan sekali dengan kata-kata kita harus jujur kepada Allah. Kayak Allah ini sebenarnya artinya jujur kepada kita. Itu satu. Izin bertanya Ustaz, sebagai penutup, saya pernah mendengarkan doa yang artinya bahasa Arabnya saya lupa, tapi artinya ya Allah, karena aku cintamu,
dan citra orang-orang yang mencintaimu itu realnya itu seperti apa? Apakah itu bahwa kita akan dibersamai oleh orang-orang yang satu frekuensi dalam mencintai Allah, atau seperti apa? Itu aja sih yang menjadi renungan saya atas doa itu. Yeah. Sebelum saya tutup, saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran Pak atas kehadirannya. Semoga menjadi amal jariah atas ilmu-ilmu yang Amin, kita amin, sampaikan. amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, itu doa saya nggak pernah lepas dalam setiap sholat saya. Sejak saya hijrah, ini pengalaman pribadi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya mengenal Sunda nggak dari dulu. Mengenal Islam itu nggak dari sejak awal perjalanan hidup. Awal munas keumuman muslim. Tapi saya sering berdoa sama Allah. Itu yang saya hafal dan itu nggak pernah saya lepas. Selalu di awal doa pasti saya bacain Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladzi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, aku memohon cintamu, kemudian cintanya orang-orang yang mencintaimu, dan perbuatan yang mengarahkanku kepada kecintaanmu. Realisasinya adalah di saat sadar ataupun tidak, cepat ataupun lambat, perubahan kita jauh pada ke arah kebaikan. Lebih senang mencintai kebaikan, berbuat kebaikan. Hati ini selalu rindu kepada kebaikan. Dipertemukan dengan orang-orang yang juga mencintai kebaikan. Itu udah jawaban dari setiap doa. Sekaligus juga jadi tantangan buat kita dalam perjalanannya, sejujur apa kita meminta cinta kepada Allah. Karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menyinggung itu. Engkau mengaku mencintai Allah, tapi engkau bermaksiat. Ini cintanya palsu gitu. Gitu ya. Ya, logikanya saya sedang bukan mentasbih, tapi taruhlah dalam konteks sosial hubungan kita dengan suami istri. Kita tidak ingin membuat istri kita marah. Betul nggak? Kita selalu ingin membuat istri kita ridho, berusaha menutupi dan mengabulkan apa yang dia cintai, yang sukai. Betul nggak? Seberat apapun itu kita perjuangkan. Lantas bagaimana kecintaan kita kepada Allah? Itu jadi pertanyaan. Betul nggak? Ya, Allah nggak suka itu hal-hal yang maksiat. Ya, buktikan. Kalau kita pun tidak menyukai. Inilah yang dikatakan usaha ural iman. Jadi tali iman yang paling kuat. Hubbullah wal bughdullah, gitu ya. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu indikator. Ya, mudah-mudahan ini sebagai busroh juga, Ibu. Busroh itu apa ya? Isyarat, pertanda. Saat diri dan hati kita itu lebih cenderung dominasinya itu kepada kebaikan, itu Allah suka sama kita. Tapi kalau sudah mulai beralih, aduh, ini harus sudah ngeri, khawatir ya. Sampai ada kalimat tuh begini loh. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, tapi nggak ada satupun tempat buat kita di situ, itu gimana tuh? Harus ngeri gitu loh ya. Kalau Allah janjikan surga yang seluas langit dan bumi, kok nggak ada tempat buat kita? Hatta cuman tempat seluas kursi ini nggak ada. Waduh, fatal ini, bahaya sekali. Gitu ya, mengerikan. Padahal luas surga itu apa? Seluas langit dan bumi itu. Tapi nggak ada dalam kita di situ. Jadi itu yang harus juga dijadikan alat introspeksi. Kalau selama ini tadi saya bilang, makanya ada penyesalan ketika terlambat melakukan kebaikan, atau ada kekecewaan, atau ada rasa sakit ketika kita berbuat berbuat kesalahan, itu hati orang itu masih ada dalam kebaikan. Hatinya nggak mati itu, gitu ya. Hati yang lawamah,
Lawama itu yang menyesali di diri. Itu masih bagus. Tapi kalau hatinya sudah sakit, buta, nah ini yang repot. Maksiat, beku gitu kan, cuek aja. Ninggalin sholat juga biasa. Malah mungkin sekarang orang-orang sekarang malah terang-terangan atau bangga dengan kemaksiatan. Nauzubillah. Seperti itu, Ibu. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Dari marah ke cinta. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya, dan mudah-mudahan ilmu ini akan bermanfaat bagi kita dan menjadi amal jariah buat Ustaz Fahri Fahrudin, yang insyaallah pada kajian kali ini juga akan kita upload di YouTube channel Munatur, sehingga nanti para netizen yang terhormat dan jamaah Munatur juga bisa menyaksikan untuk melihat kembali. Izinkan sebelum saya tutup, saya ingin menutup dengan pantun. Masya Allah. Bilang cakep ya. Bilang cakep. Pergi ke pasar membeli nangka. Cakep. Jangan lupa singgah membeli semangka. Hati ini dijaga, janganlah berburuk sangka. Masya. Oke, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Taufik, makasih ya. Jazakallahu khairan katsiran. Masyaallah, barakallahu.